Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Saleha dengan NIM 08011182530011. Kali ini saya akan membuat tugas soal yang nomor 2 mengenai SPSS. Langsung saja. 10 tahun setelah lulus kuliah, 6 sahabat A, B, C, D, E, dan F bertemu kembali dalam acara reuni. Obrolan mereka pun berlanjut ke topik pekerjaan. Mereka mulai saling berbagi pengalaman tentang beberapa kali berpindah kerja, lama mereka bekerja di tempat terbaru, rata-rata gaji yang diterima, serta tingkat kenyamanan dan kinerja kerja mereka masing-masing. Data yang mereka ceritakan adapun ini. Lanjut ke yang tugasnya, yaitu masukkan data di atas ke dalam SPSS sesuai tabel. Pastikan tipe data sesuai string atau numerik. Oke, kita ke variable view. Kita membuat tabel yang sesuai dengan yang ini, yaitu yang pertama ada nama, enter, ada jumlah pindah kerja, kita menggunakan garis yang di bawah lagi, tidak menggunakan spasi. Enter, lama bekerja, enter, rata-rata gaji, enter, jam lembur tiap minggu, enter, lalu kenyamanan, enter, kinerja, enter. Nama ini kita ubah dulu menjadi string karena dia hanya mengandung huruf bukan angka. Ini kita ubah menjadi 15 saja. Lalu jumlah pindah kerja tetap numerik. Lama bekerja kita ubah menjadi string karena dia ada bulan ataupun tahun. Ubah menjadi 15 lagi. Lalu rata-ratanya kita tetap numerik saja. Jam lembur tetap numerik, kenyamanan numerik. Oke. Yang sebelahnya kita ubah menjadi nominal semua. Oke, kalau sudah kita langsung ke data view untuk mengisi data-datanya. Kita rapikan dulu sedikit. Kalau sudah, kita masukkan dulu yang kedua, itu ada skor akhir. Kita bikin tabelnya dulu lagi. Di variable view kita buat skor akhir, ini yang akan kita cari nanti. Enter. Ini desimalnya kita ubah jadi 0 semua ya. Lanjut, ada kita disuruh membuat kategori penghasilan. Enter. Selanjutnya ada status kerja. Enter. Oke, sudah. Untuk yang kategori penghasilan ini kita ubah menjadi string saja, menjadi 20. Lalu status kerjanya juga kita ubah menjadi string. Oke. Kita ke data view, kita isi dulu. Untuk namanya ada A, B, C, D, E, F. Sudah, kita ke jumlah pindah kerja 7, 3, 4, 1, 5, 6. Lama bekerja itu ada 6 bulan, 4 tahun, 1 tahun, 10 tahun, 2 tahun,
Lanjut, rata-rata gaji yaitu 15 juta. Pada SPSS kita tidak berlaku menggunakan titik atau koma pada numerik, jadi kita langsung saja pakai angka biasa. Lalu 9 juta, lalu 6 juta, 11 juta, 20 juta, dan yang terakhir 7 juta. Oke, jam lembur tiap minggunya ada 10 jam, 6 jam, 8 jam, 4 jam, 12 jam, dan 5 jam. Kenyamanannya 2, 3, 2, 4, 3, 1. Dan kinerjanya 80, 75, 65, 88, 82, dan 60. Oke, kalau sudah kita rapikan dulu, kita tuliskan Nah, kalau sudah seperti ini, lanjut yang kedua itu gunakan komput variabel untuk membuat variabel baru bernama skor akhir dengan rumus yang ini. Nah, tadi kan kita sudah membuat tabelnya, jadi tinggal kita isi saja, langsung ke transform, kita klik komput variabel. Nah, kita klik skor akhir, karena dia tidak bisa disyarat, jadi kita tulis ketik manual. Rumusnya yaitu 0,7 dikali kinerja lalu ditambah 0,3 dikali kenyamanan lalu dikali 25. Oke, kalau sudah seperti ini kita klik OK. Ini outputnya, maka akan muncul skor akhirnya. Tambah dulu. Nah, ini dia skor akhirnya. Selanjutnya kita akan mencari kategori penghasilan, yaitu menggunakan record into different variable pada transform record into different variable. Nah, ini untuk mencari variabel baru yaitu kategori penghasilan berdasarkan rata-rata gaji. Nah, kita seret dulu rata-rata gaji, terus nama outputnya kategori penghasilan. Change. Kita all. Lalu untuk yang di bawah 7 juta itu dia values-nya menjadi rendah. Di bawah 7 juta berarti kita pilih range close 7 juta. Jangan lupa output variabel string karena kita akan menggunakan huruf kita rendah. Jadi ditambahkan, lalu 7 sampai 12 juta itu menengah, kita pakai yang range 7 juta. Sampai 12 juta itu menengah, tambahkan, dan yang terakhir itu di atas 12 juta kita pakai range value yang high 12 juta tinggi, tambahkan, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, ini outputnya. Nah, maka akan muncul kategori penghasilnya yaitu tinggi, menengah, rendah, menengah, tinggi, rendah. Oke, lanjut kita mencari status kerja.
dengan menggunakan if condition, masih sama menggunakan transform, lalu klik compute variable. Maaf sebelumnya kita pakai yang transform, record info different variable ini, lalu kita pakai yang ini tadi, compute variable. Oke, ini kita ubah semua menjadi status kerja. Lalu di sini ideal, tanda petik 1. Lalu kita klik yang if, include ini. Nah, di sini kita isi jika kenyamanan lebih besar dari 3 dan jam lembur lebih kecil atau sama dengan 5, itu maka dia adalah ideal. Jadi di sini kita tulis kenyamanan itu lebih dari 3 itu jam lembur dikali lebih kecil atau sama dengan 5, jadi akan ideal. Oke, ini outputnya. Nah, dia hanya satu yang ideal. Karena apa? Karena yang memenuhi kriteria ideal itu angkatannya lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 5. Kita lihat kenyamanannya yang lebih besar dari 3 itu cuman yang mana ini? Kenyamanan yang lebih dari 3 itu cuman yang B, D, dan E. Ada 3. Nah, lalu jam lemburnya di bawah 5 untuk memenuhi kriteria ideal. Jam lembur di bawah 5. Nah, yang di bawah 5 itu cuma 1, yaitu D. Maka yang memenuhi kriteria status kerja ideal itu cuma 1, yaitu yang D. Yang ini tidak dihitung karena dia kenyamanannya cuma 1. Dia lebih kecil dari 3, maka dia tidak termasuk dalam kriteria ideal. Lalu bagaimana dia memunculkan titik idealnya adalah dengan cara yang sama. Lalu kita klik tidak ideal, numeriknya tidak ideal jika kebalikannya, dia lebih kecil dari 3 dan lebih besar dari 5. Continue, oke. Ini outputnya. Nah, maka akan muncul status kerjanya tidak ideal dan idealnya. Oke, lanjut. Soal yang kelima yaitu lakukan deskripsi statistik terhadap variabel, yaitu rata-rata gaji, kenyamanan, kinerja, dan skor akhir. Kita di menunya ada analyze, kita deskripsi statistik, kita coba yang dulu yang deskriptif, yaitu rata-rata gaji. Seret ke sini ke variabel, lalu kenyamanan, lalu kinerja, dan skor akhir. Lalu kita pilih option. Kan yang ditanya itu mean, median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Nah, karena dia di sini dia tidak ada mediannya, cuma ada mean, standar deviasi, minimum, maksimum. Jadi kita continue dulu. Oke. Nah, akan muncul deskriptifnya, tapi dia tidak ada nilai mediannya. Untuk mencari nilai mediannya itu kita bisa pakai frekuensi. Masih sama, kita masukkan rata-rata gaji, kenyamanan, kinerja, dan skor akhir. Jadi kita pilih statistik. Nah, baru ada kita mean, median, lalu minimum, maksimum, dan standar deviasi. Continue, maka akan muncul ini dia nilai mediannya. Dia juga mempunyai tabel-tabel masing-masing tabelnya, itu rata-rata gaji, kenyamanan, kinerja, skor akhir. Dia punya masing-masing satu tabel. Oke. Selanjutnya kita akan membuat grafik batang atau bar chart untuk menampilkan perbandingan rata-rata gaji ke 6 sahabat. Grafik batang, berarti kita ke graphs, chart builder, lalu kita pilih yang bar, kita seret ke sini. Oke.
Karena ini akan menampilkan perbandingan rata-rata gaji, maka kita pilih yang min. Kita apply, lalu perbandingan rata-rata gaji. Oke, berarti nama rata-rata gaji. Syarat kesembunyi. Nah, kenapa dia tidak bisa menampilkan rata-rata? Karena kita ubah dulu di variabel Q-nya, rata-ratanya menjadi scale. Kita baru menjadi scale, maka baru bisa berubah. Chart builder, lalu kita pilih bar, kita pilih nama yang min, apply, kita pilih namanya di sini, dan rata-rata gajinya di sini. Nah, maka dia akan berubah menjadi min atau rata-rata gaji. Oke, lalu kita klik OK. Nah, ini adalah grafik dari bar chartnya si rata-rata gaji dari ke-6 sahabat. Oke. Dan selanjutnya buat grafik lingkaran atau pie chart untuk menunjukkan persentase kategori status kerja. Nah, untuk yang pie chart ini kita menggunakan legasi dialog pada graphs. Ini pie. Kita summarize for group of cash. Lalu kita pilih yang percent of cash, lalu kita cari persentase kategori status kerja. Status kerja kita cari di sini, kita klik OK. Nah, masih sama yang seperti video sebelumnya, kita klik 2 kali untuk menampilkan persentase, kita klik elemen, show data label, maka dia akan muncul persentasenya. Nah, ini adalah persentasenya. Oke, sudah semua. Nah, ini dia hasilnya. Mungkin cukup sampai sini saja video tugas dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.